Idul Adha, Zionis Israel tetap tak henti-hentinya menggempur Gaza. Perang di Timur Tengah pun tetap membara dan tentunya meninggalkan duka. Sama halnya pemirsa dengan para aktivis WNI yang baru saja tiba di Indonesia usai disandra oleh Zionis Israel. Mereka datang dengan berjuta cerita sekaligus luka akibat disiksa saat mereka disandra. Lantas seperti apa kisahnya? Saya Diandra Mukni, inilah The Prime Show selengkapnya. תסתכלי, תראי איך הם נראים עכשיו, לא גיבורים ולא כלום, תומכי טרור, תן לנו אותם בבתי הכלא של המחבלים, ככה זה צריך להיראות. Tadi siang sampai Istanbul aman, keadaan sehat, teman-teman lengkap 9 orang. Alhamdulillah. Lengkap lu, Masya Allah banget. Ngomong apa gitu? Oke, yang penting selamat, doanya aja, terima kasih semua doanya. Dan terus tetap suarakan Palestina. Siap. Indonesia kembali mengecam perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita, jelas merupakan suatu pelanggaran hukum internasional. Pemirsa, di tengah gencatan senjata, Israel membobardir kota Gaza bagian barat. Serangan yang dilakukan di malam Idul Adha tersebut menewaskan 9 orang warga Gaza. Warga Gaza berlarian dan mencoba menyelamatkan diri setelah sejumlah ledakan menghantam apartemen dan perumahan di Al-Rimal bagian barat kota Gaza. Serangan ini terjadi saat warga Gaza bersiap merayakan Idul Adha yang jatuh pada keesokan harinya. Israel beralasan serangan ini menargetkan komandan baru Hamas, Muhammad Odeh. Israel juga menyerang rumah hingga toko-toko di kawasan Al-Rimal. Banyak warga yang sedang berbelanja baju baru, makanan hingga persiapan kurban untuk Idul Adha kaget atas serangan ini. Kepanikan massal pun terjadi di Gaza bagian barat. Serangan ini menghancurkan area komersial padat di kota Al-Rimal. Berdasarkan data dari Gaza Civil Defense, serangan Israel menewaskan setidaknya 9 warga. Sementara korban luka mencapai lebih dari 20 orang. Pasukan Amerika Serikat menyerang kapal Iran dan beberapa lokasi peluncuran rudal di Iran. Pasca serangan Amerika Serikat ke Iran, sistem pertahanan udara Iran di wilayah Provinsi Qom sedang dalam status siaga tinggi.
Pasukan Amerika Serikat menyerang Iran. Kali ini target AS menyerang kapal Iran dan beberapa lokasi peluncuran rudal di Iran. Sejumlah media asing melaporkan pasukan AS menyerang beberapa lokasi di Iran Selatan. Juru bicara militer AS mengklaim serangan ini sebagai pembelaan diri. Target salah satunya adalah Bandar Abbas, lokasi kapal-kapal Iran yang mencoba memasang ranjau. Bandar Abbas berada di Iran Selatan, dekat dengan Selat Hormuz. Pasca serangan AS ke Iran, sistem pertahanan udara Iran di wilayah Provinsi Qom sedang dalam status siaga tinggi. Pengerahan sistem pertahanan udara jarak jauh untuk melindungi fasilitas nuklir strategis Fordow di daerah tersebut diaktifkan. Drone-drone militer Hizbullah kembali meluluhlantakkan pertahanan militer Israel di perbatasan Lebanon. Setelah menargetkan tank dan peralatan militer, kini drone-drone Hizbullah juga menargetkan rumah warga Israel. Laporan terbaru menyebut Kolonel Meir Biderman, Komandan Brigade Lapis Baja ke-401 Israel, mengalami luka serius akibat serangan drone Hizbullah yang menghantam bangunan tempat Kolonel Meir Biderman dan pasukan Israel berada. Sebuah drone kamikaze diluncurkan militer Hizbullah dan menghantam sebuah rumah di pemukiman Metula, Israel Utara dekat perbatasan Lebanon. Media Israel menyebut drone tersebut mengenai atap rumah dan memicu kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam serangan Hizbullah ini. Sementara itu, militer Hizbullah juga merilis sebuah video yang memperlihatkan pasukan mereka menargetkan sebuah tank Merkava Israel di kota Taibeh, Lebanon Selatan. Rekaman tersebut memperlihatkan drone sebelumnya memverifikasi dengan mencocokkan tata letak bangunan menggunakan citra satelit hingga akhirnya berhasil menghantam tank Israel. Rilisan rekaman terbaru, drone Hizbullah berhasil menghantam markas komando baru Brigade Lapis Baja KE-401 milik militer Israel di Lebanon Selatan. Kolonel Meir Biderman, Komando Brigade Lapis Baja KE-401 Israel mengalami luka serius akibat serangan ini. Menurut IDF, Biderman mengalami cedera kepala serius dan untuk sementara digantikan oleh kepala staf brigadenya. Serangan ini menjadi salah satu yang paling signifikan dalam eskalasi serangan drone Hizbullah belakangan ini. Keberhasilan drone-drone Hizbullah yang menghancurkan titik-titik militer Israel juga terjadi di wilayah Al-Bayada, Lebanon Selatan. Dalam sebuah rekaman yang dirilis, drone serang Ababil serta EPV berhasil menghancurkan pangkalan serta tank militer Israel. Israel mengakui adanya serangan drone Hizbullah terhadap pangkalan militernya di Al-Bayada. Israel mengklaim dari serangan-serangan tersebut sebagian drone berhasil dicegat. Tak seperti di tempat-tempat lain, Idul Adha di Gaza, Palestina tanpa sukacita. Duka terlihat di wajah-wajah warga Gaza yang melaksanakan sholat Id di tengah reruntuhan. 3 tahun terakhir ini, warga Gaza tidak lagi bisa melaksanakan ibadah haji. Sambil mengumandangkan takbir, ratusan warga Gaza berkumpul melaksanakan sholat Idul Adha. Tak seperti umat muslim di belahan lain di dunia, pelaksanaan sholat Idul Adha di Gaza, Palestina penuh duka. Sholat Id dilaksanakan di berbagai lokasi, di antara reruntuhan bangunan diwarnai ketakutan akan serangan Israel. Israel terus menyerang Gaza bahkan di malam takbiran. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pasutri lansia warga Gaza ini mohon ampunan pada Allah akibat tidak bisa melaksanakan ibadah haji. 3 tahun warga Gaza terpenjara selama pendudukan Israel tidak bisa menunaikan ibadah haji.
Sementara kali ini warga Gaza juga kesulitan tidak bisa melaksanakan ibadah kurban imbas terbatasnya pasokan hewan kurban. 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel saat menjalankan misi kemanusiaan global Sumut Flotilla tiba di tanah air 24 Mei lalu. Namun sejumlah relawan mengaku mengalami kekerasan fisik dan juga tekanan mental selama ditahan. Suasana haru menyelimuti terminal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tangis dan pelukan pecah saat 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel akhirnya kembali ke tanah air. Mereka merupakan relawan dan jurnalis yang tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla menuju Gaza, Palestina. Namun dalam perjalanan mereka diadang dan ditahan oleh militer Israel. Sejumlah relawan mengaku mengalami kekerasan fisik dan tekanan mental selama menjalani penahanan. Setelah dibebaskan, para WNI sempat menjalani proses pemeriksaan di Istanbul, Turki sebelum dipulangkan ke Indonesia. Berkat tentu saja dari izin Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian upaya kita untuk berkoordinasi, kemudian upaya-upaya negosiasi untuk bisa mengembalikan saudara-saudara kita dan peserta GSF 2.0 yang lain. Alhamdulillah pada sore hari ini ke-9 saudara-saudara kita tersebut tiba dengan selamat di tanah air. WNI yang diculik Israel dari kapal Japiro, yakni Herman Budianto Sudarsono dan Ronggo Wirasanu. Sementara Andi Angga Prasadewa dari kapal Joseph. Sementara itu dari kapal KSR-1, yakni Asad Aras dan Hendro Prasetyo. Sementara Bambang Naroyono dari kapal Boralis. Dari kapal Osgurluk yakni Todi Badai Rifan Bilah, Andre Prasetyo Nugroho, dan Rahendro Heru Bowo. Anda masih di The Prime Show pemirsa. Kekejian Israel terang-terangan menargetkan anak-anak bahkan bayi. Bahkan Menteri Ekstremis Israel Yitzhak Wasserlauf menganjurkan kekerasan terhadap bayi-bayi yang tidak berdosa. Informasi ini sekaligus menutup The Prime Show malam hari ini. Saya Diandra Mukni pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.